Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza Kurniawan selaku host di acara Ngobrol Bareng Unifa Barokah. Nah, kali ini kawan-kawanku sekalian, kita akan membahas tema mengenai generasi muda adalah generasi Qurani. Sebelum saya lanjutkan video ini, maka jangan lupa buat kawan-kawanku sekalian tetap ikutin channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe di channel Unifa Labuhan Batu Official agar kalian semua bisa menerima informasi-informasi penting seputar agama, kegiatan Universitas Al-Wasliyah Labuhan Batu. Nah, kawan-kawanku sekalian, saya akan menyapa narasumber kita kali ini. Narasumber kita kali ini adalah mahasiswi di Universitas Al-Wasliyah Labuhan Batu yang nanti akan saya persilahkan untuk memperkenalkan dirinya dan mungkin akan menjelaskan bagaimana sih cara-cara untuk kita sebagai generasi muda untuk bisa menjadi generasi Qurani. Nah, saya langsung saja nih, saya akan sapa saudari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan perkenalkanlah diri kan kepada kawan-kawan kita, kepada pemirsa, kawan-kawan yang berada di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niluani Akibada Munte. Saya insya Allah berlanjut ke semester 6 jurusan komunikasi penyiaran Islam. Subhanallah, alhamdulillah ya. Sebentar lagi berarti sudah mau jadi apa? Kakak kelasan ya kan? Berarti bisa membimbing dong kepada adik-adik yang di bawahnya semester 1, 2 dan seterusnya gitu. Nah, gini Kak. Ada nih kan, kita hari ini banyak nih yang kita ketahui kan gitu kan. Bagaimana sih sesuai dengan tema tadi, bagaimana sih cara untuk menimbulkan atau menumbuhkan rasa cinta dan sayang kita kepada Al-Quran tersebut gitu. Saya jawab, alhamdulillah. Bagaimana sih cara menumbuhkan cinta terhadap Al-Quran? Yang pertama itu dimulai pada diri sendiri. Yang lebih utama itu kita mulai dari kita sendiri gitu kan. Betul. Cara menumbuhkan rasa cinta tadi. Nah, bagaimana kita bisa mencintai Al-Quran kalau kita saja belum kenal dengan Al-Quran? Ya, harus mengenali dulu lah ya gitu Harus ya. kita kenali dulu Betul. Al-Quran tadi. Menumbuhkan rasa cintanya dimulai dari mengenal Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Nah, jadi Al-Quran itu kan bukan hanya sekedar kitab biasa gitu, namun dia adalah kitab suci Al-Quran yang apabila dibaca maka akan mendapatkan pahalanya. Bahkan kata Rasulullah, satu huruf yang kita baca akan mendapatkan 10 kebaikan. Bagaimana dengan kita sudah membaca 1000 hurufnya ataupun puluhan ribu hurufnya dikalikan dengan 10 kebaikan tadi, maka kita akan mendapatkan pahala yang banyak gitu. Jadi kita harus kenal dulu kan, tumbuhkan rasa cinta itu. Keutamaan baca Al-Quran seperti ini, kita harus tahu dulu keutamaannya baca Al-Quran. Jadi orang yang tidak tahu keutamaan baca Al-Quran itu pasti dia masih anggap sepele dengan baca Al-Quran. Udahlah, malas itu. Tapi kalau kita sudah tahu keutamaan baca Al-Quran ini, apa manfaat dari membaca Al-Quran, nah maka kita akan mulai untuk mencintai Al-Quran tadi, rajin dengan membacanya, mentadaburinya. Jadi Al-Quran itu bukan sekedar menjadi bacaan kita, tetapi juga dia dihafal sekaligus diamalkan. Itu dia. Nah, ya memang menarik ya. Hari ini memang tema yang kita angkat ini cukup bisa membangkitkan moralitas kita sebagai generasi muda Qurani lah intinya. Nah, dari hal yang bisa saya tangkap nih sebenarnya, kita sebenarnya yang pertama itu harus memang betul mengenali lah, sama seperti kita sih. Ketika kita ingin sekolah dulu kan, kita pengen tahu sih sekolah yang kita mau masukin itu di mana gitu kan. Nah, kira-kira seperti itulah perbandingannya. Agar apa? Agar kita bisa lebih mencintai gitu. Oke, nah ini kan ada pertanyaan selanjutnya nih gini. Jadi sejak kapan ya saudari lah memulai atau sejak kelas berapa lah untuk bisa menghafal Al-Quran ini dan sudah berapa juz kira-kira gitu? Alhamdulillah, semenjak saya mulai menghafal Al-Quran, mulai mencintai Al-Quran tadi berawal dari saya kelas 1 aliyah. Ya, saya sekolah
rapat. Kebetulan di situ yang lebih diutamakan cinta terhadap Al-Quran. Jadi sebelum memulai pelajaran itu kita diberikan waktu 5-10 menit untuk membaca Al-Quran tadi. Terus ada juga untuk menghafalnya, ada di program tahfiz. Jadi di situ minimal hafal juz 1 sampai juz 30-nya. Minimal hafal antara juz 1 dengan juz 30. Jadi saya mulai dari kelas 1 sanawiyah itu sudah memotivasi saya untuk mulai menghafal Al-Quran. Dan saya juga mengikuti kegiatan-kegiatan seperti kajian-kajian rutin, yang dimana kajian itu juga disuruh untuk menghafal Al-Quran gitu kan. Ya itu pun untuk diri kita sendiri sih lebih utama ya. Kita menghafal itu bukan kita karena mau ngejar target ataupun untuk ke duniawi, tapi yang lebih utama itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Jadi apabila kita dapat menyimpan ayat-ayat Al-Quran tadi dalam hati kita, itu sih yang lebih utama. Jadi tidak menghilangkan. Jadi walaupun hilang dia separuh bagian Al-Quran itu, tetapi dalam hati kita tidak akan pernah hilang. Jadi itu dia kan. Jadi dia hanya sebuah kitab tadi, walaupun dia hilang, tapi tetap di hati kita ayat-ayat tadi masih ada juga dia. Jadi berapa juz kira-kira udah hafal nih? Alhamdulillah sebenarnya Bang, saya tidak sanggup ya untuk bilangnya ya. Jadi saya juga masih memulai. Bukan berarti saya sudah di sini sudah banyak itu hafalannya, tidak. Saya juga masih memulai, tetapi alhamdulillah ada beberapa juz yang sudah saya hafal. Oke, berarti sekitaran 2 juz atau 3 juz lah ya. Insya Allah kita doakan 10 juz biar cepat hafalnya gitu. Oke, nah selanjutnya gini, saya minta kepada saudari lah kan untuk bisa memotivasi kawan-kawan yang berada di Universitas Al-Wasli Labuan Batu dan juga masyarakat tentunya, dan pastinya adalah generasi-generasi muda Islami pada saat sekarang ini. Pesan saya dan terutama untuk diri saya sendiri juga, jadikanlah Al-Quran itu bukan hanya sebagai bacaan saja, bukan hanya sebagai hafalan target saja, tapi apa? Jadi kalau Al-Quran itu benar-benar rasa bentuk cinta kita kepada Allah. Kita menyimpan, kita menghafal segala firman-firman Allah gitu kan. Jadi itulah dia. Jadi ketika kita hanya menjadikan itu sebuah targetan kita, lambat laun itu akan hilang. Hafalan kita akan hilang gitu. Jadi jangan sampai aku pernah menghafal ini dan sekarang gak hafal lagi. Jadi jangan sampai seperti itu gitu kan. Nah, itu terkhusus juga untuk diri saya sendiri Bang, ya, bukan betul. untuk teman-teman aja kan. Itu lebih utama kepada diri saya sendiri. Apalagi kan mungkin banyak yang kegiatan kita sehingga kita lupa untuk menghafal Al-Quran gitu kan Bang. Menghabiskan waktu kita kebanyakan untuk dunia. Kadang itu juga bisa mengurangi hafalan kita dia. Itulah dia Bang. Oke, terima kasih ya kepada saudari Milu. Nah, saya nih satu lagi ya untuk saudari, bisalah kira-kira berapa ayat ya kan untuk disampaikan biar bisa kawan-kawan yang lain juga dengar, apakah itu juz ammanya atau surah Al-Baqarah tadi ya kan, dari ayat berapa ke ayat berapa kira-kira gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Alhamdulillah ya, sudah kita mendengarkan lantunan esensial Quran yang dibawakan oleh saudari Milo tadi ya. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan juga yang membaca mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin kali ini acara podcast kita seputaran dengan generasi muda adalah generasi Qurani bersama narasumber kita Miluani ya. Mungkin di lain waktu kita akan membahas tema yang berbeda nanti, apakah itu tema politik atau tema berkaitan dengan dunia keagamaan dan lain-lain. Maka dari itu, untuk kawan-kawanku sekalian, silakan like, comment, dan subscribe, dan tentunya stay untuk selalu mengikuti video-video di channel Unifa Labuan Batu Official. Nah, terima kasih kepada saudari Milo ya. Saya selaku host di acara ini, saya ucapkan terima kasih juga dan mohon maaf kepada kawan-kawan sekalian, dan mohon ampun kepada Allah. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.